Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Gusmilanda dengan NIM 2001 0108 0287 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan 4 filosofi keilmuan UIN Antasari Banjarmasin dan juga logo UIN Antasari Banjarmasin. Langsung saja, filosofi keilmuan UIN Antasari Banjarmasin. UIN Antasari Banjarmasin memiliki 4 unsur integrasi ilmu, yaitu yang pertama, integrasi dinamis, kedua, integrasi Islam dan kebangsaan, yang ketiga, integrasi lokal, terakhir, berwawasan global. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu integrasi dinamis di UIN Antasari Banjarmasin. Integrasi ilmu di UIN Antasari Banjarmasin adalah integrasi dinamis sehingga ilmu-ilmu alam, sosial, humaniora, dan ilmu-ilmu Islam lainnya menyatu dalam perbedaan, tetapi juga berhubungan satu dengan yang lainnya. Gagasan yang dinamis ini sesuai dengan pandangan Islam bahwa ilmu bisa dipelajari dari alam semesta atau makrokosmos dan manusia, mikrokosmos, bisa juga dari kitab suci atau wahyu. Dalam perjalanan sejarah ada tanda-tanda yang dipelajari, dan dalam istilah yang lazim ada 2 jenis tanda, yaitu yang pertama, ayat-ayat kauniyah atau tanda dari alam semesta termasuk manusia. Kedua, ayat-ayat qauliyah atau tanda yang diwahyukan melalui Al-Quran dan Al-Hadits. Yang kedua, integrasi Islam dan kebangsaan. Lembaga UIN sendiri sebagai universitas berlabel Islam jelas sekali bahwa ia adalah wujud kelembagaan dari integrasi Islam dan kebangsaan. Integrasi Islam dan kebangsaan lebih diperdalam lagi dengan membangun kesadaran akan kesatuan dan keragaman yang dalam slogan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun UIN jelas-jelas berbasis Islam, tetapi tidak berarti UIN menjadi universitas yang tertutup, apalagi anti terhadap para penganut agama lain. Islam mengajarkan bahwa perbedaan adalah kehendak Tuhan. UIN Antasari sebagai lembaga yang mengintegrasikan Islam dan kebangsaan akan menanamkan sikap yang positif terhadap perbedaan dan berusaha mengelola perbedaan itu secara damai dan berkeadilan. Yang ketiga, berbasis lokal. Seiring dengan integrasi Islam dan kebangsaan, maka tinjauan keilmuan di UIN Antasari juga terintegrasi dengan konteks lokal, yakni daerah Kalimantan Selatan secara keseluruhan, karena sampai sekarang belum ada satupun UIN yang berdiri di Pulau Borneo ini. Paling kurang ada 2 hal yang dimaksud dengan berbasis lokal di sini, yaitu pertama, berdasarkan pada kebutuhan dan tuntutan lingkungan alam dan sosial. Yang kedua, berdasarkan pada kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam rencana pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, UIN Antasari berkewajiban untuk memberikan layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan, agar masyarakat tidak tertinggal dari masyarakat Indonesia di daerah lain. Kenyataannya, banyak mahasiswa-mahasiswi UIN Antasari yang berasal dari kaum santri kelas menengah ke bawah itu menunjukkan bahwa UIN Antasari akan dapat membantu mereka dalam melakukan mobilitas vertikal atau peralihan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang menyebabkan terjadinya perubahan status sosial orang atau individu yang mengalaminya. Jika hal ini berjalan dengan utuh, maka dengan sendirinya kesenjangan sosial akan semakin sempit dan pemerataan semakin nyata. Selain kondisi lingkungan dan sosial di tingkat lokal, yang tidak kalah penting adalah apresiasi dan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu, khususnya yang tertanam dalam budaya Islam Banjar. Penamaan IAIN nanti dengan UIN Antasari tentulah bukan asal memberi nama.
Antasari adalah pejuang yang sangat tangguh dan pantang menyerah dengan semboyannya yang terkenal dengan wajah sampai ke puting, yang artinya tekad bagai baja sampai ke ujung. Yang terakhir, berwawasan global. Walaupun berbasis lokal, tidak berarti bahwa kajian-kajian ilmiah di UIN Antasari menjadi sempit, sebatas lokal, ibarat katak dalam tempurung. Sebaliknya, kajian-kajian yang berbasis lokal tersebut justru diperkaya dan diperkuat dengan wawasan global, suatu pandangan menyeluruh dan mendunia. Sebagaimana watak dari setiap hal di dunia ini, globalisasi memiliki dua sisi positif dan negatif, sisi terang dan sisi gelap. Kajian-kajian keilmuan di UIN Antasari akan berusaha mengambil, mengembangkan, dan turut serta menyumbangkan hal-hal positif dari globalisasi, dan pada saat yang sama juga berusaha mencegah dan menghindari hal-hal yang negatif. Dari sudut pandang positif, globalisasi berarti terbukanya pintu yang sangat lebar bagi kesadaran manusia, terlepas dari perbedaan agama, warna kulit, etnis, bangsa, dan sebagainya. Dari sisi negatif, globalisasi bisa berarti dominasi negara-negara yang kuat secara politik, ekonomi, dan budaya terhadap negara-negara yang lemah. Dua sisi ini akan direspons melalui kajian-kajian ilmiah secara arif dan bijaksana. Di sini, kajian-kajian ilmiah di UIN diharapkan tidak sekedar menerima dan menyerap apa yang datang dari luar saja, melainkan juga mengembangkan dan menciptakan hal-hal baru sebagai kontribusi bagi kebaikan umat manusia sejagat. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.